mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas tersulit di lampu. Selamat berjumpa dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Rabu 29 November 2023. Bacaan inspirasi dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, siapa orang yang tidak pernah mengalami persoalan, masa-masa sulit, dan pergumulan dalam hidup? Selagi kita masih hidup di dunia ini, kita pasti akan mengalaminya. Bukan karena kita mencari-cari atau menginginkannya, namun demikianlah kenyataan yang ada. Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah kita mau dan mampu bertahan dari semuanya itu dengan mencari jalan keluar yang benar, atau malah sebaliknya kita memilih untuk menghindar atau mencari jalan keluar yang justru menyesatkan kita? Saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil hari ini, Yesus mengajak kita umat yang percaya padanya untuk berani bersaksi lewat penderitaan hidup yang kita alami. Ada berbagai macam bentuk situasi yang mungkin bisa membuat kita menderita. Seorang istri atau suami yang kurang mendapat kasih sayang dari pasangannya bisa membuat ia menderita. Demikian halnya dengan anak-anak. Jika tidak mengalami kasih sayang dari orang tuanya, juga bisa membuatnya menderita, dan demikian sebaliknya. Diperhatikan, diterima, dan disayangi memang keinginan dan dambaan dari setiap orang. Lantas, bagaimana kita menanggapi ajakan Yesus dalam Injil hari ini jika kita tidak mendapatkannya? Apakah kita berlarut-larut merasa sedih, mengurung dan mengasingkan diri, dan menganggap diri tidak layak untuk disayangi? Saudara-saudari terkasih, justru pada saat itulah kita harus bersaksi kepada mereka. Sekalipun mereka tidak memperhatikan, mengucilkan, dan tidak menyayangi kita, kita harus tetap menyayangi, memperhatikan, dan menghargai mereka. Kiranya dengan cara kita ini, hati dan pikiran mereka pun tersentuh, terbuka untuk melakukan hal yang sama kepada kita. Dengan kata lain, bahwa kesaksian kita ini menyadarkan, membuka hati mereka akan ajaran Yesus ini. Jika pasangan mengkhianati janji perkawinan atau mengkhianati cinta yang pernah dibangun, maka jangan malah membalas. Dikhianati memang sakit,
Namun justru di saat Anda mengalami rasa sakit atas pengkhianatan itu, jadilah saksi baginya. Tunjukkan kesetiaan, tunjukkan cinta, perhatian yang lebih dari sebelumnya padanya, supaya dengan itu ia pun menyadari perbuatannya. Itulah yang diinginkan Yesus dari kita. Keluarga yang terkasih, menjadi saksi kebenaran akan Yesus Kristus memang tidak mudah, tidak enak. Justru kita akan semakin banyak cobaan yang kita lalui. Walau demikian, tetaplah bertahan, tetaplah setia padanya, dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita selagi kita memperjuangkan kebenaran yang diajarkannya. Ada sebuah lagu yang bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk hidup, terutama di saat iman kita diuji. Lagunya demikian. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Saudara-saudari yang terkasih, janganlah pernah kita merasa rugi untuk melakukan segala kebaikan kepada sesama, karena semua yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Karena kesetiaan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Dia yang telah lebih dulu setia pada kita. Semoga Tuhan senantiasa memampukan kita untuk memahami apa kehendak-Nya dalam diri kita, sehingga dengan demikian kita pun berani bersaksi tentang kebenaran yang akan menyelamatkan diri dan sesama dan untuk kemuliaan namanya. Semoga amin.